Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini Ibu kembali hadir ya. Ibu akan menjelaskan materi daring kita tentang hikmah puasa Ramadan. Ya, silahkan disimak bagus-bagus video penjelasan Ibu. Selamat menyaksikan. Materi kita tentang hikmah puasa Ramadan membentuk akhlak yang mulia. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya pengertian tentang puasa. Puasa dalam bahasa Arabnya itu adalah saum, ya, yang secara bahasa artinya menahan. Ya. Untuk secara istilahnya menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti kalau puasa Ramadan itu artinya menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari pada bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan itu apa? Bulan Ramadan itu adalah bulan yang ke-9 dalam bulan Hijriah. Oke. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui tentang dalil atau perintah diwajibkannya puasa Ramadan. Perintahnya yakni dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Selanjutnya kita harus mengetahui yang ketiga adalah jenis-jenis dari puasa. Jenis puasa ada 3 macam. Yang pertama puasa wajib. Ya, puasa wajib ini adalah puasa yang harus dilakukan. Apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Contohnya adalah puasa Ramadan yang sering kita lakukan setiap tahunnya. Terus ada puasa kafarat. Kafarat itu pengganti, ya. Itu karena melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, jadi diganti dengan puasa. Terus ada puasa nazar, itu karena ada keinginan. Di situ apabila keinginannya terwujud dan berniat untuk puasa, maka puasanya itu wajib dilakukan. Terus ada puasa qadha. Puasa qadha itu adalah puasa pengganti ya. Apabila saat Ramadan itu sedang sakit atau sedang berhalangan, nah sehingga pada bulan Ramadan tersebut tidak berpuasa, maka diganti dengan puasa di hari yang lain. Selanjutnya puasa sunnah. Puasa sunnah ini adalah puasa yang dianjurkan ya. Itu contohnya adalah puasa Senin Kamis, ya, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Nah, itu berkelanjutan. Terus ada puasa Yaumul Bid, itu puasa 3 hari ya dalam satu bulannya itu ya, dalam tanggal 13, 14, 15 Hijriahnya. Terus ada puasa Arafah, ada puasa Syawal sebanyak 6 hari dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga adalah puasa yang haram. Ya, puasa ini berarti kalau dilaksanakan maka akan mendapatkan dosa. Contohnya adalah puasa saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian untuk syarat puasanya ini ada 2 macam, ada syarat wajib dan syarat sah. Yang mana syarat wajib dan syarat sah ini semuanya ada 4 ya. Syarat wajibnya yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat, dan yang keempat mampu melaksanakan. Sedangkan syarat syah itu juga 4 tadi,
Islam, mumayyiz, suci haid dan nifas pada wanita, dan mengetahui waktu diperbolehkannya puasa. Kemudian untuk rukun puasanya ini cukup 2, yakni yang pertama niat, yang kedua adalah meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Terus kemudian sunnah yang dilakukan saat berpuasa. Ya, sunnah-sunnah yang dilakukan ini contohnya 1, mengakhirkan waktu sahur ya. Jadi jangan sahurnya tengah malam, tapi sudah mau subuh ya, sekitar 30 menit sebelum subuh. Nah, itu mengakhirkan waktu sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka ya. Yang ketiga, membaca doa berbuka. Nah, kita bisa baca dengan doa zahabal dhama'u wabtaladul uruqu wa thabatal ajru insyaallah, ataupun doa yang lainnya. Terus berbuka dengan kurma ya. Nah, ini yang salah kaprah di masyarakat itu berbuka dengan manis-manis, padahal Rasulullah mencontohkan kurma. Memang kurma manis ya, tapi yang di sini yang ditekankan kurmanya bukan manisnya. Ya, kalau tidak ada kurma, Rasulullah menggunakan air putih. Terus memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah, perlu diingat untuk anak-anakku ya, nanti itu ada kata-kata puasa sunnah dengan sunnah saat berpuasa. Nah, ini berbeda ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kalau puasa sunnah itu contohnya ada Senin Kamis, ada puasa Nabi Daud, ada puasa Arafah. Nah, itu namanya puasa sunnah. Nah, tapi kalau sunnah-sunnah saat berpuasa itu yang tadi, yang barusan ya, yang mengakhirkan sahur, yang menyegerakan berbuka, membaca doa berbuka dan lain sebagainya. Nah, ini harus diingat-ingat, jangan kebalik-balik ya. Oke. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, ini ada makan, ada minum, entah disengaja, haid, nifas, murtad dan lain sebagainya. Terus, siapa saja yang dibolehkan berbuka puasa saat Ramadan ya. Nah, tapi nanti wajib mengqadha, wajib menggantinya dengan puasa di lain bulan Ramadan. Siapa saja itu? Yang pertama orang yang sakit ya. Terus ada orang yang dalam perjalanan, tapi perjalanan di sini perjalanan yang jauh ya, yang lebih dari 87 kilometer ya. Itu menurut madhab Syafi'i ya. Nah, atau perjalanan yang sangat jauh yang memang melelahkan. Oke. Nah, terus ada ibu hamil atau ibu yang menyusui karena mereka khawatir akan anaknya ya. Nah, jadi orang-orang seperti ini itu boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tapi wajib mengganti pada bulan yang lain. Nah, terus ada pula yang dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan tapi wajib bayar fidyah. Nah, fidyah itu apa? Fidyah itu memberikan sedekah berupa bahan makanan pokok ya, sebesar 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 576 gram ya. Jadi sekitar hampir setengah kilo lebih sedikit lah ya. Nah, itu diberikan kepada fakir miskin. Nah, siapa orang yang wajib bayar fidyah ini? Ya, ini yang pertama orang yang sangat lemah ya, yang tidak kuat untuk berpuasa. Contohnya orang-orang yang sudah sepuh, yang jompo. Nah, mereka sudah lemah, nggak kuat. Nah, itu mereka tidak berpuasa tidak masalah, tetapi mereka wajib membayar fidyah. Yang membayarkannya ini yakni keluarganya ya. Kemudian ada orang yang sakit parah dan sakitnya itu sudah menahun, sudah tidak ada harapan sembuh. Nah, sehingga dengan sakitnya itu mereka sudah nggak kuat lagi berpuasa, maka di sini mereka wajib membayar fidyah ya. Oke, selanjutnya puasa Ramadan yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat berpuasa kita ini akan senantiasa pinginnya berbuat amal saleh dan meninggalkan
Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah melatih kesabaran. Ya, jelas karena saat puasa kita sabar menahan lapar, dahaga ya sampai waktu maghrib tiba. Selain itu juga akan melatih kedisiplinan. Karena saat berpuasa kita akan teratur dalam makan, dalam bangun paginya, ya, dalam melaksanakan hal-hal yang lain itu akan disiplin. Selanjutnya yang ketiga adalah memunculkan rasa welas asih dan suka menolong. Karena dengan kita merasakan susahnya kelaparan dan haus, di sini berarti kita merasa bahwa kita harusnya bisa menolong orang-orang yang berkesusahan. Dan yang keempat adalah menjadikan kita sehat jasmani dan rohani. Karena dengan berpuasa yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah ini akan menjadikan sehat. Tapi kalau puasanya ini tidak mengikuti aturan Rasulullah, nanti maka akan timbul beberapa penyakit. Ya, contohnya Rasulullah ini tidak menganjurkan atau bahkan membenci tidur setelah sholat subuh. Nah, ini banyak sekali terjadi pada masyarakat ya, yang kalau sudah sholat subuh itu banyak yang tidur lagi, sehingga menyebabkan panas dalam ya, karena di lambungnya ini sedang bekerja ya, sedang mencerna makanan tapi malah untuk tidur. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yakni tujuan dari berpuasa itu sendiri adalah menjadi orang yang bertakwa. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Nah, untuk selanjutnya sesi latihan silahkan dikerjakan soal-soal berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.